Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman semua. Semoga semua dalam keadaan baik, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada tutorial hari ini adalah pertemuan pertama khususnya dalam pembahasan Microsoft Word. Jadi kalau ingin bisa Microsoft Word dengan baik, mari kita belajar dari awal, yaitu dari bagaimana cara untuk membuka aplikasi dari Microsoft Word itu sendiri, bagaimana cara untuk menutup program, kemudian bagaimana cara untuk memahami bagian-bagian dari Microsoft Word. Nah, jadi 3 hal itu akan kita bahas hari ini. Baik, langsung saja. Untuk membuka Microsoft Word, kita bisa memanfaatkan banyak sebenarnya caranya ya, tapi saya ajari yang 3 hal saja cara untuk membuka Microsoft Word. Oke, baik, yang pertama kita bisa langsung saja klik menu Start, All Program, kemudian Microsoft Office, dan kita pilih yang Microsoft Word 2010. Dan kebetulan di sini yang saya install adalah yang Office 2010. Tinggal diklik 1 kali. Nah, ini Microsoft Word sudah terbuka. Kemudian yang kedua, bisa juga kita memanfaatkan shortcut yang ada di wallpaper atau di desktop. Ya, ini shortcut dari Microsoft Word. Tinggal kita double klik. Tinggal Bapak Ibu cari atau teman-teman cari di desktopnya yang seperti ini dan ada tulisan Microsoft Word. Nah, itulah shortcut dari Microsoft Word itu sendiri. Yang cara ketiga yaitu dengan mengklik pin yang ada di taskbar. Nah, namun pin ini biasanya belum aktif ya, atau belum muncul kecuali kalau kita sendiri yang menambahkan. Nah, cara untuk menambahkan pin mudah sekali. Karena ini sudah ada pinnya, saya unpin dulu. Klik kanan pada ikonnya, dan kita pilih unpin this program. Kita klik. Nah, sekarang untuk menampilkan atau memunculkan ikonnya di sini, maka kita harus mengpin istilahnya. Diklik kanan di sini, di shortcutnya ini, kemudian kita pilih pin to text bar, pin to text bar ya, kita klik. Nah, ini icon dari Microsoft Word sendiri. Ini bisa dipindah ya ke pos yang kita inginkan, misalkan ya, klik kanan, geser dan pindah ke kiri ya, seperti ini. Baik, itu cara untuk membuka Microsoft Word ya. Ada 3 hal. Cara yang ketiga ini yang biasa saya lakukan dengan cara mengklik 1 kali di pinnya. Akan tampil seperti ini. Inilah tampilan dari Microsoft Word. Nah, cara menutup program ini mudah sekali. Kita bisa melakukan beberapa hal ya. 2 diantaranya akan saya beritahu, yaitu klik menu File, kemudian kita pilih Exit. Ya, itu mudah sekali. Kita buat kembali, misalkan di menggunakan shortcut yang ada di desktop. Nah, cara keduanya adalah dengan mengklik tombol close ya, yang ada di bagian kanan ini, yang berwarna merah, yang silang atau X ini. Klik 1 kali. Ya, seperti itu. Oke, baik, itu cara membuka maupun menutup dari program Microsoft Word. Nah, sekarang kita akan mengenali bagian-bagian dari Microsoft Word ini. Kenapa ini bagian pertama di pertemuan kita? Karena nanti di tutorial selanjutnya kita akan sering mendengar istilah-istilah dari bagian-bagian dari Microsoft Word ini. Tujuannya supaya teman-teman bisa memahami petunjuk dari tutorial itu sendiri. Baik, bagian pertama dari Microsoft Word yang paling atas disebut dengan title bar. Title bar ini fungsi utama adalah untuk menampilkan nama file sekaligus menampilkan nama program yang sedang aktif. Dan biasanya dalam title bar ini ada sebelah kiri ini ada toolbar, dan sebelah kanan ada tombol navigator. Salah satunya sudah kita perhatikan tadi, yaitu menggunakan tombol close untuk menutup program. Nah, sedangkan 2 tombol lainnya ada minimize, ada restore down. Minimize untuk menempatkan program ke taskbar ya, seperti ini, tapi tidak terclose ya, dia masih aktif, dia ada di sini di taskbar. Untuk mengaktifkannya tinggal klik 1 kali lagi. Nah, dia akan muncul lagi.
Jadi kalau misalkan kita bekerja, misalnya sementara kita ingin membuka yang lainnya misalkan, atau program lainnya, kita bisa minimize dulu supaya tidak mengganggu ya, seperti ini. Jadi file ini sebenarnya tidak terhapus, tidak tertutup programnya, kita tinggal klik saja. Nah, kita bisa nanti melanjutkan kembali pekerjaan kita. Dan tombol yang kedua ada namanya restore down. Restore down ini biasa kita gunakan untuk mengubah tampilan dari Microsoft Word sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Nah, kalau kita klik akan seperti ini. Kita bisa pindah posisi di sebelah kanan kah, atau di tengah, atau di sebelah kiri. Tujuannya ini ya, dengan tampil restore down kita bisa membuka dua program sekaligus, langsung kita bisa lihat sebelah kiri dan sebelah kanan misalkan. Misalnya saat ini kita buka Microsoft Excel. Nah ini Word di sebelah kiri, Excel sebelah kanan. Nah sebetulnya nanti ada data yang ada di Excel, kita ingin copy ke dokumen yang sedang kita kerjakan di Word. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan tampilan seperti ini. Oke, itu restore down. Nah ketika tampil restore down seperti ini, maka tombol tangannya berubah namanya. Sekarang dia berubah menjadi maximize. Nah fungsinya ya sudah jelas, maximize berarti dia akan menampilkan ukuran maksimal atau istilahnya full screen ya, tampilan full screen seperti ini. Oke, itu bagian yang pertama di bagian title bar. Kemudian yang kedua yang penting adalah tab menu ya, atau menu utama dari Microsoft Word. Ini tab menu utama dari Word. Masing-masing menu ini memiliki bagian atau ribbon, di mana dalamnya itu banyak sekali tool-tool atau perintah yang bisa kita gunakan untuk melayout atau menyeting dokumen yang sedang kita kerjakan. Misalnya salah satunya adalah memberikan efek tebal. Memberikan efek tebal pada huruf itu biasanya ada di menu home, jadi kita harus aktifkan home-nya dulu. Kemudian pastikan kita harus memblok. Misalkan kita ingin memberikan tebal pada 65 misalkan, kita blok seperti ini. Kemudian kita klik bagian dari bold ya pada menu home. Nah, maka otomatis yang tebal itu hanya bagian 65 saja. Ini kalau tidak kelihatan, coba kita zoom ya tampilannya. Nah, ini udah kelihatan. Ini lebih tebal dibanding yang lainnya. Jadi salah satu penggunaan dari tab menu ya. Kemudian di bawah tab menu itu ada ruler ya, ada dua, yaitu ruler horizontal dan vertikal atau mistar istilahnya. Ruler nanti yang berperan sekali khususnya dalam mengatur ukuran dari kertas atau dokumen kita, atau ingin mengatur jarak dari sebuah spasi dan sebagainya. Kemudian nah di tengah yang berwarna putih ini disebut dengan dokumen ya, tempat kita bekerja nanti. Dokumen ini dibagi dua ya, yaitu bagian margin atau batas-batas pengetikan, di mana margin itu ada 4, yaitu margin kiri yang bagian kiri, margin atas, margin kanan, dan margin bawah. Nah, itu batas-batas pengetikan. Sedangkan di dalamnya ini, di antara margin tadi itu, nah ini fungsinya adalah area tempat kita untuk mengetikkan isi dari dokumen yang akan kita buat. Kalau misalnya kita ingin buat surat, maka surat itu harus diklik di dalamnya sini ya. Jadi itulah bagian dari lembar kerja dari Microsoft Word. Kemudian di bagian kanan ini disebut dengan scroll bar ya. Oh, bahasa Indonesianya balok gulung. Ini scroll bar vertikal. Jadi dengan scroll bar kita bisa men-scroll ke bawah maupun ke atas, sehingga kita bisa melihat bagian dokumen yang akan atau yang ingin kita lihat. Seperti ini. Misalnya kita ingin ke atas, maka scroll ke atas. Bisa kita menggunakan scroll yang ada di mouse kita, atau bisa menarik baloknya ini. Nah, seperti ini untuk ke bawah. Atau bisa juga kalau ingin misalkan turunnya per baris, maka kita bisa mengklik tombol navigasinya. Ini turunnya per baris, dimana agak lambat.
cepat ya tinggal tarik palu gulungnya. Karena ini tergantung kecepatan gerakan tangan kita dalam rope. Baik, yang terakhir yaitu bagian dari war adalah status bar. Di bagian bawahnya disebut dengan status bar. Status bar fungsinya untuk menampilkan informasi mengenai dokumen yang sedang aktif ini. Di sini terketik atau tertera page 1 of 1, berarti ada satu halaman dari satu halaman yang ada. Kalau misalkan ada 50 halaman misalkan, nah kita aktif di halaman 10 misalkan, maka di sini akan tertera page 10 of 50. Berarti kita aktif di halaman 10 dari 50 yang ada. Dan ada word 1 ini berarti artinya dari dokumen ini terdapat satu kata. Nah, ini kalau kita tambahkan misalkan di spasi, kita ketik kata Anda misalkan. Nah, ini otomatis berubah words 2, berarti ada dua kata dalam dokumen ini. Nah, sedangkan ini adalah tentang spelling and grammar-nya, tentang bahasa yang digunakan. Bisa Indonesia, bisa Inggris. Biasanya itu. Baik, itulah materi kita pada hari ini, yaitu bagaimana cara untuk membuka program dari Microsoft Word, menutup program, kemudian mengenal beberapa bagian dari Microsoft Word. Saya harap pertemuan hari ini bermanfaat dan membantu Bapak Ibu khususnya dalam mengenali atau bagaimana cara untuk membuka, menutup, maupun mengenali bagian-bagian dari Microsoft Word sendiri. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan di komentar pada video. Terima kasih. Jangan lupa di share, like, dan jangan lupa untuk di subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.